Assalamualaikum. Ada banyak hal yang memang belakangan ini bikin aku gak tenang. Tapi aku dapat kejadian beberapa hari yang lalu yang bikin aku bener-bener mikir dan sangat-sangat bikin aku gak tenang. Jadi ceritanya aku janjian sama teman-temanku untuk camping di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat. Aku dan teman-teman pengen nyobain, bisa nggak sih kita ngetrip dengan menerapkan protokol kesehatan? Biar walaupun masa pandemi gini, kita tetap bisa happy dan nggak stres-stres amat. Toh tujuannya ada protokol kesehatan kan biar kita aman dan tenang saat beraktivitas. Dan kita benar-benar nyoba untuk nerapin itu di aktivitas liburan. Kira-kira bisa nggak sih? Nah, setelah prepare bawa semua peralatan yang dibutuhkan, terutama peralatan-peralatan pribadi, tepat jam 11 siang aku bertolak dari Jakarta naik kereta ke Bogor. Siang itu kereta sepi, nggak seperti hari-hari kerja. Perjalanan dari Jakarta ke Bogor menggunakan kereta ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Nyampe di Bogor, tepat waktunya zuhur. Temanku yang harusnya jemput, dia belum datang. Hati kecilku sudah kerentak. Yuk, zuhur dulu. Kalaupun dia datang kan bisa lah nunggu dulu. Tapi karena baterai HP ku tinggal dikit dan mau dibawa ke gunung, pikirku, terus juga nanti kan bisa mampir sholat di jalan. Aku memilih buat nunda sholat dan milih untuk nge-charge HP-ku dulu. Ada kali 30 menit aku nunggu temanku. Saat temanku tiba, HP tercharge full, tapi entah kenapa iman jadi sangat melemah. Terus saat temanku WhatsApp, gue udah sampai nih, udah di pintu keluar. Aku bangkit dari tempat duduk, kok jadi kebelet pipis. Akhirnya aku bilang ke temanku untuk nunggu bentar, aku mau ke toilet. Sampai di toilet karena kamar mandi terisi full dan ngerasa ada temen yang udah nungguin, pipislah aku di urinoir. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pipis di urinoir itu tidak membuka celana secara keseluruhan. Dan berpeluang besar cipratannya mengenai celana yang hanya dipelorotkan sedikit itu. Celananya berpeluang najis, kalau dipakai sholat, sholatnya berpeluang tidak diterima. Keluar dari situ masih gak ngerasa bersalah. Ya aku masih berpikir aku bisa ganti celana, aku bisa ganti baju dengan baju suciku yang ada di tas, dan aku bisa sholat di masjid yang agak besar. Ketemu temanku, badanku disemprot sama disinfektan. Aku juga nyemprotin dia biar sama-sama bersih. Aku pakai masker, dia pun juga. Saat boncengan naik motor pun, tas dia ditaruh di tengah, nyaris tanpa obrolan di perjalanan. Aku ternyata dibawa dengan dia untuk ketemuan sama teman kita yang lain yang akan sama-sama camping di tempat penyewaan tenda. Di situ dengan segala prosesnya mungkin memakan waktu sekitar 40 menit. Setelah di sana kami ketemu dengan teman kami yang lain. Kami berangkat menuju tempat makan untuk makan siang terlebih dahulu sebelum perjalanan ke gunung. Ya, kita cari lokasi makan yang deket aja. Ada restoran bebek yang lumayan besar. Kita mampir, kita makan, kita terlarut dalam obrolan karena udah lama banget gak ketemu. Aku lihat HP udah jam 3 pas. Kacau. Aku langsung izin teman-teman buat ke belakang. Aku bawa semua pakaian bersihku. Aku bersuci, aku ganti semua. Aku sholat zuhur pas tahiyat akhir. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
pas banget 15:17 waktu asar Bogor telah masuk. Di situ aku benar-benar ngerenung, dan sampai detik ini, sampai cerita ini aku tulis dan aku ceritakan ke kalian, aku masih terus kepikiran dengan kejadian itu. Ada pertanyaan besar dalam diriku, kenapa aku begitu tertib menjaga protokol kesehatan yang dibuat pemerintah, tapi aku nggak bisa menjaga waktu sholat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Hei, dong. Aku loh sering banget bagiin podcast positif buat ngegugah hati orang banyak. Tapi kenapa aku nggak bisa ngegugah hatiku sendiri untuk hal yang akan jadi tanggung jawabku sendiri? Kenapa? Teman-teman, aku tuh belum baik. Aku sama dengan kalian. Kadang ya lalai juga. Kadang ya buat dosa juga. Kalau teman-teman follow aku di Twitter, kalian tahu kenapa aku memilih untuk membagikan konten yang bersifat pengingat di sosial media. Bukan karena aku so ustadz dan ngerasa paling pol sendiri, tapi aku butuh ini buat ngejebak diriku sendiri. Aku butuh akulah yang nasehatin diriku sendiri. Aku butuh kesadaran bahwa apa yang aku lakuin itu salah muncul dari diriku sendiri. Bukan gak butuh nasihat orang lain, tapi seperti yang sama-sama kita pahami, nasihat itu hanyalah alat. Mau nasihat sebagus apapun, mau tulisan semengena apapun, kalau dirinya sendiri gak sadar itu salah, ya nasihat bagus, tulisan bagus itu cuma jadi angin lalu aja. Makanya tadi siang aku nanya ke teman-teman di Twitter, belakangan ini hal apa sih yang bikin perasaanmu gak tenang? Berbagai macam tuh jawabannya. Ada yang soal pendidikan, karir, ada yang soal cinta, masa depan, dosa-dosa dan sebagainya. Karena aku saat ini lagi bener-bener ngerasa gak tenang. Bener-bener lagi insecure sama keimanan sendiri gitu. Hal duniawi terlebih di era pandemi begini emang banyak banget bikin gak tenang. Kayak semua tuh masih ngambang, masih abu-abu gitu. Tapi bagiku itu tetap aja duniawi. Ada hal yang bener-bener bikin aku gak tenang, yaitu saat aku kerentek mau bikin salah, imanku kok gak ngingetin. Kenapa? Tadi tuh kan aku tahu tuh mau bikin salah, mau nunda-nunda sholat. Tapi kenapa imanku kok gak ngingetin? Kenapa kalah sama setannya? Apakah imanku selemah itu? Hey, oh God, lagunya doang ngerasa orang iman, ngerasa udah dapet hidayah, ngerasa udah jadi orang yang mengimani Allah, Rasul, dan Nabi-Nabi. Tapi impactnya ke perbuatan nyaris nihil. Ini iman kemana? Bahkan aku sampai nanya se-ekstrim, sebenarnya ada gak sih dia di hati ini? Ada gak? Manusia memang sudah punya takaran salah. Kayak walaupun udah berusaha menjaga, tetap aja saat qadar salah itu datang, kita akan tetap kena salahnya. Tapi kalau terus-terusan nyalahin qadar, ya kapan kita belajar? Kapan kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakuin? Kalau habis buat salah bukannya introspeksi, malah bikin pemakluman. Emang qadarnya Allah begini, mau gimana lagi lah, kocak. Gak ada pembelaan dari sekecil apapun kesalahan.
Semua salah, sengaja nggak sengaja ya diakui dan diperbaiki. Tujuan aku mengabadikan kelalaianku ini buat jadi pembelajaran bersama. Jangan ngeremehin peluang-peluang salah. Karena terbukti satu aja peluang salah itu diremehin, maka ia membuka peluang-peluang salah yang lain. Hei, gua. Kalau lu nanti dengerin ini lagi, ingat tuh. Dari awalnya ngeremehin waktu sholat, ngerembet ke ngeremehin najis. Terus akhirnya dibuat sibuk sama keduniaan, dilalaikan sama kewajiban. Semoga ada banyak pelajaran dari kisahku malam ini. Semoga kamu juga yang mendengarkan ini makin aware dengan keberadaan imanmu di hati. Karena nasihat yang paling kita butuhkan adalah nasihat yang muncul dari diri sendiri. Yuk sering-sering ingetin diri kita biar salah-salah yang sama gak terulang kembali. Makasih ya udah ngedengerin dan ngejadiin aku teman tidur kamu lagi malam ini. Besok-besok lagi ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.